Nabila Ismi, NIM 2010811006. Novia Ardani, NIM 2010812036. Hai, kami dari kelompok 8 sektor informal yang beranggotakan saya sendiri Novia Ardani dan ini rekan saya Nabila Ismi. Jadi kemarin itu kami udah mewawancarai beberapa pedagang, tepatnya ada 4 pedagang yang sudah kami wawancarai, dan itu akan kami buat video untuk memenuhi tugas sektor informal yang diampu oleh Bapak Wahyu Pramono bersama Dengan Ibu Duyanti Hanandini. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Pak Haidir, seorang pedagang bakso bakar yang berjualan dengan menggunakan gerobak dorong. Pak Haidir berasal dari kota Pariaman namun memilih berdagang di kota Padang karena pada awalnya Pak Haidir berdagang sate. Menjual sate Pariaman di daerah asal makanan itu sendiri kurang efektif, karena sate Pariaman terkenal di tempat lain termasuk kota Padang, sehingga Pak Haidir memilih berdagang di kota Padang. Namun pada akhirnya Pak Haidir beralih menjadi pedagang bakso bakar. Pak Haidir menggeluti usahanya semenjak tahun 90-an, dengan modal awal Rp200 dari modal sendiri. Lokasi berdagang Pak Haidir terletak di sekitaran Sendik. Alasan memilih lokasi itu karena dianggap strategis melihat banyaknya anak muda yang membeli makanan ke tempat itu. Namun di balik strateginya lokasi usaha menjadi tantangan sekaligus halangan bagi Pak Haidir dikarenakan makanan pedagang lain yang lebih menarik daripada usaha makanannya. Usaha Pak Haidir juga sempat terhenti karena munculnya COVID pada akhir tahun 2019, karena ada kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan beraktivitas di luar rumah, sehingga mengharuskan Pak Haidir untuk memberhentikan usahanya sementara. Setelah COVID mereda, Pak Haidir kembali lagi berdagang bakso bakar seperti biasa. Pak Nurdin, seorang penjahit sekaligus pedagang nasi goreng, berlokasi di daerah Jamsek. Pak Nurdin berasal dari kota Pariaman namun terpaksa pindah karena istrinya yang sakit dan dirawat oleh anak-anaknya yang tinggal di kota Padang. Pada awalnya Pak Nurdin menggeluti usaha sebagai penjahit, namun ada beberapa faktor yang membuat Pak Nurdin membuka usaha nasi goreng juga. Adapun faktor-faktornya yaitu: 1. Karena munculnya COVID pada akhir tahun 2019 membuat kerjasama antara Pak Nurdin dan perusahaan yang dulunya menjahit baju karyawan kepada Pak Nurdin menjadi putus. Kedua, semenjak adanya COVID, bisnis online semakin banyak dan meningkat pesat, membuat usaha jahit Pak Nurdin tidak berjalan lancar karena orang pada saat ini lebih tertarik dengan online shop. Dan pada akhirnya Pak Nurdin membuka usaha nasi goreng juga dengan modal patungan dari anak-anaknya sebesar 10 juta. Tidak hanya modal, selama proses berjualan anak-anak Pak Nurdin ikut turut membantu.
Ibu Titin, seorang pedagang makanan untuk sarapan seperti gado-gado, lontong gulai, gorengan, bubur, dan lain-lain. Lokasi tempat Bu Titin berdagang adalah tanah milik kakaknya yang juga punya usaha ruko. Bu Titin memulai usahanya dengan modal awal sekitar 400.000 dan dengan modal sendiri. Bu Titin juga mengerjakan usaha dagangnya sendiri, namun kadang-kadang ditemani anaknya ketika tidak sekolah. Ibu Titin tertarik membuka usaha dagang karena banyaknya mahasiswa yang kos namun belum banyak yang berjualan untuk sarapan pagi di daerah itu. Sehingga dengan begitu Bu Titin tidak perlu susah-susah lagi mencari pembeli karena banyak mahasiswa di sekitaran daerah itu datang untuk membeli. Adapun kendala yang dirasakan oleh Bu Titin adalah karena sedikitnya modal membuat usaha Bu Titin sulit berkembang. Karena untung yang didapat hanya cukup untuk membeli bahan dagangan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Yeni, seorang pedagang gorengan yang menjual gorengan mulai dari tahu isi, tempe goreng, pisang goreng, risol, bakwan dan jenis gorengan lainnya. Bu Yeni berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan pindah ke Kota Padang. Di Padang Bu Yeni memulai usaha gorengannya. Bu Yeni memulai usahanya sendiri dengan modal awal sekitar 500.000 dari modal sendiri. Dagangan Bu Yeni berlokasi di Pasar Baru. Bu Yeni sudah berjualan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dalam berdagang Bu Yeni dibantu oleh salah seorang putrinya. Mereka membagi pekerjaan di mana Bu Yeni fokus pada bagian mengadon dan memasak gorengan. Tantangan yang dirasakan oleh Bu Yeni selama berdagang yaitu: pertama, Bu Yeni sempat merasa sangat kewalahan dengan munculnya pandemi COVID pada akhir tahun 2019. Kedua, ditambah lagi dengan keadaan sekarang yaitu kenaikan BBM sehingga harga bahan juga banyak yang naik. Hal itu mengharuskan Bu Yeni untuk memutar otak bagaimana agar harga gorengannya tidak naik meskipun bahan-bahan naik. Karena jika Bu Yeni menaikkan harga dikhawatirkan para pembeli akan kabur. Meskipun banyak hal yang mengancam usaha Bu Yeni, tetapi ia berusaha agar usaha yang ia jalankan tidak mati.